Selamat datang di video pembelajaran ini. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Dalam video ini kita akan membahas laporan keuangan sederhana. Kenapa disebut laporan keuangan sederhana? Karena datanya diambil dari persamaan dasar akuntansi. Kita tahu bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah pencatatan paling dasar dari setiap transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sederhana untuk sebuah perusahaan perorangan terdiri atas pertama ada laporan laba rugi atau income statement, kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal, dan yang ketiga ada neraca atau balance sheet. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan ukuran keberhasilan operasional perusahaan selama periode tertentu atau selama satu periode. Dalam laporan laba rugi terdapat perincian seluruh komponen pendapatan serta beban perusahaan. Nah, intinya dalam laporan laba rugi itu data yang disajikan adalah semua pendapatan dan semua beban perusahaan. Contoh bentuk laporan laba rugi dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah identitas atau nama perusahaan, kemudian jenis laporan yang disusun. Dalam hal ini di sini laporan laba rugi. Kemudian periodenya. Di sini periode 31 Desember tidak menggunakan tahun supaya video ini bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, tadi disebutkan dalam laporan laba rugi data yang disajikan itu adalah pendapatan dan beban. Nah, yang pertama yang disajikan adalah pendapatan dulu. Masukkan semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, jenis-jenisnya apa saja dirinci, kemudian dijumlahkan jumlah pendapatan. Nah, diposisikan di agak ke sebelah kanan. Lalu beban usaha, semua beban usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan dirinci semuanya tanpa kecuali, masukkan, kemudian jumlahkan jumlah beban, tempatkan di bawah jumlah pendapatan tadi sehingga diselisihkan atau dikurangkan ya, jumlah pendapatan kurangi dengan jumlah beban. Hasilnya nanti apa? Tergantung dari hasil yang diperoleh. Jika jumlah pendapatannya lebih besar daripada jumlah beban, maka hasilnya adalah laba bersih. Sebaliknya, jika jumlah pendapatannya lebih kecil daripada jumlah beban, berarti perusahaan mengalami rugi. Maka hasilnya nanti di sini rugi. Berapa? Itu ya, jangan lupa. Jika pendapatannya lebih besar daripada beban, hasilnya adalah laba bersih. Sebaliknya, jika pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka hasilnya adalah rugi. Nah, hasil daripada laporan laba rugi ini kita gunakan datanya ke penyusunan laporan keuangan berikutnya, yaitu yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, di sini contoh laporan dari perubahan modal tersebut adalah jangan lupa menuliskan atau mencantumkan nama perusahaan. Kemudian jenis laporannya, laporan perubahan modal, kemudian periodenya. Nah, unsur-unsur dari laporan perubahan modal itu adalah ada modal awal, ada laba atau rugi, ada price. Nah, di sini modal yang pertama modal awal. Modal awal itu adalah modal yang dimiliki perusahaan sebelum melakukan operasional perusahaan. Atau jika perusahaan itu sudah berjalan sebelumnya, berarti modal awal ini adalah saldo modal dari periode sebelumnya. Misalnya kalau sekarang periode 2021, berarti modal awal ini adalah modal yang dibawa dari periode 2020. Itu ya. Kemudian di sini laba atau rugi. Kita pastikan aja dulu misalnya sini laba bersih. Laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi.
laba bersihnya di sini, kemudian dikurangkan dengan price. Maka jika laba bersihnya lebih besar daripada price, maka di sini hasilnya adalah penambahan modal. Sebaliknya, jika laba bersihnya lebih kecil daripada price, maka hasilnya adalah minus atau namanya pengurangan modal. Jadi, modal awal ditambah penambahan modal jika hasilnya ini tadi plus ya. Jika laba bersih lebih besar daripada price, maka hasilnya penambahan modal. Sebaliknya jika laba bersihnya lebih kecil daripada price, maka hasilnya pengurangan modal. Maka ini modal awal ditambah penambahan modal diperoleh modal akhir. Otomatis modal akhirnya lebih besar daripada modal awal. Tetapi jika di sini tadi hasil yang diperoleh dari pengurangan dari laba bersih dengan price hasilnya adalah pengurangan modal, maka modal awal kurangi dengan pengurangan modal diperoleh modal akhir. Maka modal akhir ini otomatis lebih kecil daripada modal awal karena hasilnya tadi bukan menambah tapi mengurangi. Jadi hasil modal akhirnya lebih kecil daripada modal awal. Oke, kemudian laporan yang ketiga adalah neraca. Neraca melaporkan jumlah saldo harta, utang, dan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Contoh penyusunan neraca yang diambil dari persamaan dasar akuntansi. Neraca itu dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk skontro, yang kedua bentuk stafel. Nah, di sini kalau bentuk skontro adalah laporan neraca yang disajikan dalam dua sisi, yang mana di sisi kiri harta, di sisi kanan utang dan modal. Nah, di sisi kiri hartanya disusun secara sistematis. Yang pertama harta lancar dulu. Harta lancar itu terdiri atas kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya, tergantung dari banyaknya akun-akun harta yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tergantung dari banyaknya akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian ini jumlahkan, namanya di bawah di sini jumlah harta lancar. Kemudian urutan yang kedua harta tetap. Harta tetap apa saja yang dimiliki oleh perusahaan itu, masukkan semua harta tetap. Misalnya di sini peralatan. Kalau perusahaan itu mempunyai gedung berapa nominalnya. Kalau ada tanah. Jadi masukkan. Kemudian setelah dimasukkan harta tetap, buat jumlahnya. Jumlah harta tetap berapa? Sini. Kemudian kalau masih ada harta-harta yang lain, cantumkan. Kemudian dijumlahkan. Jumlah harta lancar, dalam contoh ini jumlah harta lancar dengan harta tetap, namanya jumlah harta di bawah. Kemudian yang di sisi kanan, utang dan modal. Utang dan modal, yang pertama utang dulu disajikan. Utang itu terdiri atas ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Utang lancar itu contohnya utang usaha. Kalau ada utang gaji, masukkan. Jadi masukkan dulu utang lancarnya sesuai dengan urutan-urutannya, udah kalian pelajari. Kemudian jumlahkan jumlah utang lancar, cantumkan di sini. Kemudian utang jangka panjang, masukkan. Utang jangka panjang itu bisa utang bank, utang hipotek, utang obligasi, dan sebagainya. Masukkan jumlah utang lancar dengan jumlah utang jangka panjang, namanya jumlah utang. Tempatkan di sini ya, ketutup dengan gambar ya. Kemudian masukkan modal pemilik. Modal pemilik ini diambil dari laporan perubahan modal. Modal akhir ya, dimasukkan di sini modal pemilik berapa. Lalu jumlahkan jumlah utang dan modal, dijumlahkan hasilnya berapa. Tentunya harus sama dengan jumlah harta yang di sisi kiri ini. Jadi jumlah harta di sisi kiri, utang dan modal di sisi kanan dengan jumlah yang sama atau seimbang. Kemudian laporan neraca bentuk stapel ya. Bentuk stapel adalah laporan yang menyajikan susunan harta, utang, dan modal dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Nah, di sini aja kalau hartanya di atas, utang dan modalnya di bawah. Jadi masalah bentuknya tidak mempengaruhi hasil, hanya penempatannya saja.
Kalau di Skontro, harta di kiri, utang dan modal di kanan. Kalau di Staffel, hartanya di atas, kemudian utang dan modalnya di bawah. Itu ya, sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.